Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Pernah nggak sih Anda jalan ke kamar sebelah gitu mau ambil sesuatu, pas nyampe sana malah lupa sama sekali mau ngambil apa? Atau mungkin lagi coba masak, ikutin resep sambil dengerin berita, tahu-tahu sadar masukin garamnya 2 kali. Nah, momen-momen buyar kayak gini nih, ini jadi jendela buat topik kita hari ini, memori kerja. Ini tuh kayak ruang kerja mental yang kita pakai terus-terusan, tapi seringnya kita anggap remeh aja gitu, sampai pas lagi error baru kerasa. Kita bakal kupas tuntas bab 3 dari buku Why We Forget and How to Remember Better, biar benar-benar paham mekanisme di balik kemampuan kita nahan sama ngolah informasi di kepala ini loh. Misinya apa? Ya kita mau ungkap gimana sih informasi masuk ke ruang kerja mental yang siduk ini, terus batasannya apa aja, soalnya jelas banget ada batas ya kan? Gimana kita jaga info itu tetap aktif di sana, dan kenapa kadang rasanya rapuh banget? Siap buat ngerti lebih dalam soal salah satu aspek paling dasar dari pikiran sadar Anda? Yuk kita mulai. Oke, pertanyaan pertama nih, yang paling dasar. Apa sih sebenarnya yang bikin beda memori kerja ini sama jenis memori lain? Misalnya, ya memori jangka panjang lah, tempat kita nyimpen kenangan liburan atau cara naik sepeda gitu. Rasanya beda, tapi persisnya di mana ya bedanya? Oke, jadi beda utamanya itu ada di eh, keaktifan sama kesadaran. Memori kerja itu bukan gudang pasif kayak memori jangka panjang. Coba bayangin aja kayak papan tulis mental atau ya meja kerja Anda sekarang inilah. Informasi di situ tuh info yang lagi Anda pakai secara sadar, sekarang banget ini. Buat mikir, buat ngerencanain, atau nyelesain tugas. Sifatnya itu sementara dan butuh. Nah, ini penting. Butuh perhatian terus-menerus biar tetap ada di situ. Oh, jadi harus dijagain terus gitu ya, biar nggak hilang. Betul. Contohnya gampang kok. Pas Anda ngitung total belanjaan di kasir sambil ngeluarin dompet, nah itu pakai memori kerja. Atau pas Anda coba ingat instruksi langkah demi langkah yang baru aja dikasih atasan. Ini tuh soal megang informasi dan juga, nah ini kuncinya lagi, memanipulasi informasi itu secara aktif. Manipulasi, oh jadi bukan cuma nyimpen doang ya, tapi diolah juga gitu. Tepat sekali. Itu kuncinya. Kalau cuma nyimpen nomor telepon sebentar sih, itu satu hal. Tapi kalau Anda pakai nomor itu buat ngitung ada berapa digitnya atau bandingin sama nomor lain di kepala Anda, nah itu aspek manipulasi yang khas banget dari memori kerja. Dan karena butuh perhatian sadar, begitu perhatian Anda keganggu, misal ada notif HP bunyi pas lagi ngapalin instruksi, wah informasi di memori kerja itu rentan banget hilang. Ah, bener banget tuh, sering kejadian. Beda kan sama cara naik sepeda yang udah kesimpan rapi di memori jangka panjang, yang prosedural itu. Itu nggak gampang hilang, cuma gara-gara Anda ke distract sebentar. Menarik, menarik. Terus gimana caranya info bisa nyampe ke meja kerja mental ini? Sumbernya dari mana aja? Apa cuma dari yang kita lihat dan dengar sekarang ini aja? Ada dua jalur utama nih yang dijelasin di buku ini. Jalur pertama itu dari dunia luar, lewat indera kita. Ya kayak yang Anda bilang tadi, apa yang kita lihat, dengar, sentuh, cium, atau rasain saat ini. Ini masuknya ke tempat penampungan super singkat dulu. Namanya memori sensorik. Bayangin deh sensasi dingin es batu di tangan atau gema suara orang setelah dia diem. Itu cuma tahan sepersekian detik sampai beberapa detik aja. Cepet banget ya hilangnya? Iya. Nah, kalau Anda pengen megang info sensorik ini lebih lama, buat dipikirin misalnya, es ini kok lebih dingin ya dari biasanya? Atau, tadi dia ngomong apa ya? Anda harus secara sadar kasih perhatian ke situ. Perhatian inilah yang narik informasi dari memori sensorik ke panggung utama, memori kerja. Kalau nggak ada perhatian itu, ya sensasi tadi lewat gitu aja. Lenyap. Oh, jadi perhatian itu kayak satpam di gerbang gitu ya, yang nyeleksi mana yang boleh masuk dari banjir informasi di sekitar kita. Bisa dibilang gitu, analogi yang pas. Terus, jalur kedua itu dari dalam diri kita sendiri, yaitu dari memori jangka panjang Anda. Misalnya nih, Anda nyium aroma masakan tertentu. Itu mungkin langsung bikin ingat masakan ibu Anda pas kecil dulu. Nah, ingatan masa kecil itu ditarik dari gudang memori jangka panjang ke meja kerja memori kerja sekarang ini, biar Anda sadar, bandingin, atau pakai buat ngobrol mungkin. Oke, oke. Jadi, ya memori kerja ini kayak jembatan gitu, antara dunia luar saat ini sama pengalaman kita di masa lalu.
Nah, ini nih, saya sering banget ngerasa kepala ini cepet banget penuhnya. Apalagi kalau harus ingat beberapa hal baru sekaligus. Misalnya, nama orang pas kenalan di acara, atau daftar tugas pendek gitu. Seberapa luas sih sebenarnya meja kerja mental kita ini? Ada batasan pastinya nggak? Batasannya itu emang nyata banget. Dan ini salah satu temuan penting loh di psikologi kognitif. Anda mungkin pernah dengar istilah angka ajaib 7 plus minus 2 dari George Miller. Oh iya, pernah dengar itu. Nah, itu ngacu ke penelitian klasiknya tahun 56-an dulu. Dia nunjukin kalau rata-rata orang itu cuma bisa nyimpen sekitar, ya, 5-9 item informasi independen di memori kerja mereka pada satu waktu. Item ini bisa angka, bisa kata, bisa juga objek visual yang simple. 7 item. Kedengarnya kok dikit banget ya? Buat semua hal yang kita kerjain sehari-hari. Betul, kedengarannya emang terbatas banget. Dan emang bener kok, kalau Anda coba ingat deretan angka acak, misalnya 9, 1, 5, 8, 3, 0, 7, 2, 6, 4 gitu ya, kemungkinan besar bakal kesulitan lewat dari 7 atau 8 digit pertama. Tapi, nah disinilah ada trik cerdas yang otak kita pakai, yang dibahas juga di buku ini, namanya chunking atau pengelompokan. Chunking, gimana tuh? Kita itu secara alami atau bisa juga dilatih buat ngelompokin item-item individual jadi unit yang lebih gede dan lebih bermakna. Contoh paling gampang ya nomor telepon. Anda kan nggak nginget 08123456789 sebagai 11 digit kepisah, ya kan? Iya juga ya. Biasanya jadi 0812, terus 3456, terus 789 gitu. Nah, persis. Sekarang, Anda cuma perlu ingat 3 kelompok atau 3 chunk, itu aja, bukan 11 item. Tiap chunk ini, meskipun isinya beberapa digit, diperlakuin sama memori kerja kita sebagai satu unit aja. Jadi kayak kita masukin barang-barang kecil ke dalam kardus yang lebih gede sebelum dimasukin ke bagasi ya. Jumlah kardusnya jadi lebih dikit daripada jumlah barangnya. Analogi yang bagus banget pas itu. Dan potensi chunking ini luar biasa loh. Buku itu nyebutin studi kasus terkenal soal mahasiswa pelari, inisialnya SF, yang dilatih berbulan-bulan. Awalnya, dia cuma bisa ingat sekitar 7 digit acak. Sama kayak kita lah. Tapi karena dia pelari, dia mulai ngelompokin digit-digit itu jadi catatan waktu lari yang dia kenal banget. Oh, kreatif juga ya. Iya, misalnya angka 3492 dia anggap jadi 3 menit 49,2 detik rekor lari mil. Nah, pakai strategi ini, dia akhirnya bisa ingat sampai 80 digit acak. 80 digit. Banyak banget. Iya, luar biasa kan? Dia sebenarnya nggak nambah kapasitas dasar memori kerjanya, tapi dia jadi jago banget ngodein informasi jadi chunk yang bermakna buat dia. Ini nunjukin betapa fleksibelnya kapasitas efektif memori kerja kita kalau kita pakai strategi yang pas. Keren banget. Jadi kapasitasnya itu nggak mutlak ya, tapi tergantung gimana kita ngemas infonya. Nah, saya juga pernah denger nih, mungkin dari model Baddeley dan Hitch yang Anda sebut tadi, katanya ada kayak subsistem gitu ya, yang beda buat jenis info yang beda. Kayak ada bagian buat kata-kata, bagian lain buat gambar gitu. Bener banget. Model yang sangat berpengaruh dari Alan Baddeley dan Graham Hitch yang terus dikembangin ya sejak tahun 74-an, itu emang ngusulin arsitektur memori kerja yang lebih kompleks. Mereka nemenin setidaknya ada 2 sistem budak atau slave systems utama yang nanganin jenis info spesifik. Pertama itu phonological loop atau putaran fonologis. Putaran fonologis. Anggap aja ini kayak telinga sama suara internal di kepala Anda. Dia nyimpen informasi berbasis suara atau verbal buat waktu singkat. Dan Anda bisa bikin dia tetap aktif dengan cara ngulang-ngulang dalam hati. Ini yang Anda pakai pas coba ingat nomor telepon yang baru disebutin tadi, atau ngulang daftar belanjaan dalam pikiran. Oh, kayak ada kaset rekaman kecil yang muter terus di kepala gitu ya? Iya, kayak gitu persis. Terus, yang kedua itu Visual Spatial Sketchpad, atau alas sketsa visual spesial. Alas sketsa visual spasial, oke. Nah, kalau ini mata internal Anda. Dia tanggung jawab buat nyimpen sama manipulasi info visual, kayak bentuk atau warna, sama info spasial, kayak lokasi atau hubungan antar objek. Ini yang Anda pakai pas coba bayangin rute pulang ke rumah, atau ngerencanain tata letak furnitur di kamar, atau ingat muka orang. Jadi kalau saya coba ingat nomor telepon sambil ngebayangin peta jalan, berarti saya pakai 2 sistem ini kepisah gitu ya? Kemungkinan besar gitu. Putaran fonologis buat nomor teleponnya, kan verbal tuh. Terus alas sketsa, visual spasial buat petanya, itu visual sama spasial. Dan menariknya,
Penelitian pakai pencitraan otak itu dukung ide ini loh. Aktivitas otak cenderung beda tergantung tugasnya. Secara umum sih, tugas verbal lebih banyak aktifin area di belahan otak kiri. Sementara tugas visuospasial lebih banyak di belahan kanan. Walaupun ini ya, penyederhanaan aja sih. Area-area spesifik di lobus frontal, itu di depan, temporal, samping, parietal, atas belakang, bahkan oksipital, belakang buat visual, semuanya terlibat dalam jaringan kerja memori kerja ini. Oke. Jadi ada sistem buat verbal, sistem buat visual spasial. Tapi terus siapa dong yang ngendalin ini semua? Siapa yang mutusin info mana yang harus diperhatiin sama si putaran fonologis? Atau gambar mana yang harus dilukis di ala sketsa? Kayaknya perlu ada semacam manajer atau direktur gitu nggak sih yang ngatur lalu lintas infonya? Pertanyaan bagus banget. Dan model Badley emang punya jawabannya. Namanya Central Executive atau eksekutif pusat. Central Executive. Nah, ini komponen yang paling kompleks dan mungkin paling penting ya, tapi juga paling susah dipahami sepenuhnya. Anggap aja, ini tuh CEO atau konduktor orkestranya sistem memori kerja Anda. Lokasinya sering dikaitin sama korteks prefrontal, bagian otak di belakang dahi kita itu loh, yang emang tanggung jawab buat fungsi kognitif tingkat tinggi. Hal-hal yang bikin kita ya manusia lah. CEO. Wah, tugasnya apa aja tuh? Kedengarannya sibuk banget. Sibuk banget. Central Executive ini nggak nyimpen info itu sendiri ya, tapi dia ngelola perhatian dan ngontrol sistem-sistem budak tadi. Tugas utamanya tuh banyak, antara lain. Pertama, fokusin perhatian. Mutusin mana yang penting buat diproses sekarang, terus ngabain gangguan. Kedua, bagi perhatian. Berusaha, meskipun seringnya gagal ya, bagi sumber daya perhatian antara 2 tugas atau lebih. Ketiga, alih perhatian. Mindahin fokus dari satu tugas ke tugas lain. Keempat, koordinasi. Ngatur interaksi antara putaran fonologis, ala sketsa, sama hubungan ke memori jangka panjang juga. Ngambil info lama, ngirim info baru buat disimpan gitu. Terus, kelima, manipulasi. Ngelakuin operasi mental ke info yang disimpan, kayak ngitung dalam hati atau nyusun ulang kalimat. Keenam, perencanaan dan pengambilan keputusan. Pakai info di memori kerja buat ngerencanain tindakan ke depan atau bikin pilihan. Dan ketujuh, ini penting juga, inhibisi. Nahan respons otomatis atau yang nggak relevan. Misalnya, nahan diri buat nggak ngomong sesuatu yang nggak pantas atau ngabain iklan yang ganggu pas lagi baca artikel. Wah, daftarnya panjang banget ya. Pantesan aja rasanya susah banget ngerjain banyak hal sekaligus yang butuh mikir. Ini ngejelasin banget kenapa saya sering rasa gagal total pas coba bales email penting sambil setengah dengerin penjelasan di rapat online. Hasilnya ya gitu deh, emailnya banyak typo, terus saya nggak inget poin utama rapatnya apa. Nah, itu. Pengalaman Anda itu ilustrasi sempurna banget soal keterbatasan si Central Executive ini. Kedua tugas itu, nulis email, kan butuh mikir kalimat, milih kata, itu verbal, mungkin visual juga, lihat layar. Sama, memahami rapat, proses info verbal kompleks. Dua-duanya itu nuntut banget sumber daya Central Executive. CEO di kepala Anda itu dipaksa buat terus-terusan ganti fokus cepet banget antara email sama rapat. Tiap ganti fokus ini makan waktu dan energi mental, dan seringnya ya bikin salah atau ada info kelewat di kedua tugas. Jadi bukan multitasking sebenarnya ya? Bukan. Ini bukan multitasking dalam arti sebenarnya, kayak ngerjain 2 hal paralel sempurna gitu. Tapi lebih kayak task switching yang cepet dan gak efisien. Anda mungkin bisa sih ngerjain tugas yang udah otomatis banget, kayak jalan kaki di tempat yang udah biasa, sambil ngerjain tugas yang butuh memori kerja, kayak ngobrol di telepon. Jalan kaki kan udah di memori prosedural ya, jadi nggak terlalu bebanin Central Executive. Tapi coba deh lakuin 2 tugas yang sama-sama nuntut perhatian sadar dan manipulasi informasi. Kayak nulis laporan sambil coba mecahin teka-teki logika yang rumit. Wah, hampir mustahil ngelakuinnya dengan benar secara barengan. Contoh nyetir di buku itu juga ngena banget sih. Nyetir sambil denger radio mungkin masih oke ya, karena dengerinnya bisa pasif aja. Tapi begitu kita terlibat obrolan telepon yang serius, Nah, perhatian Central Executive Anda kesedot ke obrolan itu. Anda mungkin masih bisa nyetir otomatis di jalan lurus yang sepi, tapi kemampuan Anda buat respon situasi tak terduga, perhatiin rambu, atau bahkan ingat belokan berikutnya, itu bakal turun drastis.
Obrolan itu bebanin putaran fonologi sama sentral eksekutif. Dan lebih bahaya lagi, kayak yang disebut di buku, kalau Anda coba ngebayangin sesuatu secara visual pas lagi nyetir, Misalnya, misalnya, bayangin muka orang yang Anda ajak ngobrol di telepon atau coba lihat peta rute di kepala Anda. Itu bakal langsung ganggu si alat sketsa visual spasial yang harusnya fokus ke jalanan di depan. Wah, itu resep bencana sih. Karena sumber daya visual sama eksekutif Anda kebagi secara fatal. Jadi intinya, multitasking buat tugas-tugas yang butuh fokus kognitif itu ilusi efisiensi, bahkan seringkali bahaya. oke, makin jelas nih, memori kerja itu krusial banget buat fungsi sehari-hari, tapi juga rapuh dan terbatas ya ternyata. Tadi Anda sempat nyinggung hubungannya sama memori jangka panjang. Gimana persisnya peran memori kerja sebagai pintu gerbang ini? Sama satu lagi nih yang sering saya rasain, gimana soal stres? Apa rasa cemas atau tertekan gitu bisa bikin kacau meja kerja mental ini? Betul sekali. Memori kerja itu emang jembatan atau pintu gerbang krusial menuju penyimpanan memori jangka panjang yang lebih permanen. Terutama buat jenis memori episodik, pengalaman pribadi, sama semantik, pengetahuan umum. Biar informasi baru bisa nempel di memori jangka panjang, biasanya dia perlu diproses secara aktif dan bermakna dulu di dalam memori kerja. Proses ini bisa ngelibatin pengulangan, elaborasi yaitu ngehubungin sama pengetahuan yang udah ada atau ngatur informasinya. Oh, jadi makin dalam kita ngolahnya di memori kerja, makin kuat nimpennya gitu ya? Benar, semakin dalam dan aktif Anda proses info di memori kerja, makin besar kemungkinan dia terkonsolidasi jadi memori jangka panjang yang kuat. Contohnya pas belajar bahasa baru. Sekedar dengar kosakata aja kan nggak cukup. Anda perlu ngucapin, pakai dalam kalimat, ngebayangin artinya. Nah, semua aktivitas ini terjadinya di memori kerja dan itu nguatin jejak memori buat disimpan jangka panjang. Jadi kualitas pemrosesan di meja kerja nentuin seberapa bagus barangnya disimpan di gudang. Masuk akal sih. Terus soal stres tadi gimana? Nah, stres ini musuh besarnya memori kerja. Ada beberapa alasan kenapa, kayak yang dijelasin di bab ini juga. Pertama, pikiran khawatir atau cemas itu sendiri sifatnya ganggu, intrusif. Pikiran-pikiran itu nyita sebagian kapasitas perhatian sama ruang kerja mental Anda yang udah terbatas itu. Kalau pikiran Anda penuh sama kekhawatiran soal ujian besok, misalnya, ya ruang yang sisa buat benar-benar pelajarin materinya jadi lebih sempit. Sentral eksekutif Anda jadi kebagi antara tugas belajar sama ngurusin pikiran cemas itu. Iya juga ya. Kedua, stres itu micu respon fisiologis lawan atau lari, fight or flight. Tubuh ngeluarin hormon stres kayak kortisol sama adrenalin. Secara evolusi sih, ini berguna ya buat fokusin perhatian kita ke ancaman fisik langsung di lingkungan. Tapi dalam konteks modern, di mana stresornya seringnya psikologis kayak deadline, konflik sosial, respons ini justru jadi kontraproduktif buat tugas kognitif. Perhatian Anda secara naluriah jadi ketarik menjauh dari tugas yang butuh konsentrasi, kayak ngingat presentasi gitu, malah jadi tertuju ke perasaan internal atau potensi ancaman sosial. Akibatnya, Akibatnya ya Anda ngerasa blank atau susah fokus, dan ironisnya nih, makin Anda cemas bakal lupa, makin besar kemungkinan Anda beneran lupa, karena mekanisme memori kerja Anda keganggu sama stres itu sendiri. wah itu ngejelasin banyak banget. Rasa blank pas ujian atau presentasi penting itu ternyata bukan karena kita bodoh ya, tapi karena sistemnya lagi dibajak sama stres. Oke, jadi setelah paham semua ini definisinya, jalur masuknya, kapasitasnya, komponen-komponennya, CEO-nya, sampai musuh-musuhnya, kayak multitasking sama stres, apa nih pelajaran praktis yang bisa kita tarik buat kehidupan sehari-hari? Gimana caranya kita bisa kerja bareng sistem memori kerja kita, bukan malah ngelawan dia? Pemahaman itu langkah pertama dan paling penting sih. Dengan sadar cara kerja dan batasan memori kerja, kita bisa pakai strategi yang lebih cerdas. Beberapa poin kunci nih. 1. Hargai perhatian. Sadari kalau perhatian sadar itu bahan bakar utama memori kerja. Kalau Anda perlu ingat atau proses sesuatu yang penting, ya minimalisir gangguan sebisa mungkin. Matiin notif, cari tempat tenang. Fokus ke satu hal itu kuncinya. Oke, fokus. Atau instruksi rumit sekaligus. Kapasitasnya emang terbatas. Jangan ragu pakai memori eksternal, catatan, daftar tugas, pengingat di HP. Ini bukan tanda lemah, tapi strategi cerdas buat bebasin ruang mental Anda. Catat, penting nih. 3. Manfaatin chunking. Pakai pengelompokan secara sadar. Pas pelajari nomor baru, kode, atau bahkan konsep, cari cara buat kelompokin info jadi unit yang lebih gede dan bermakna. Ini secara efektif bisa ngelebarin kapasitas kerja Anda. 4.
hindari ilusi multitasking. Buat tugas-tugas yang butuh mikir, fokus aja satu persatu. Hasilnya bakal lebih bagus, lebih cepat, dan lebih sedikit salahnya dibanding coba nyulap beberapa tugas kognitif barengan. Siap. Stop multitasking yang berat. 5. Kelola stres. Karena stres itu pengganggu kuat. Teknik manajemen stres kayak mindfulness, napas dalam, atau bahkan persiapan yang matang buat ngurangin cemas itu secara nggak langsung bisa ningkatin performa memori kerja pas lagi dibutuhin. Dan mungkin keenam, pakai kedua saluran kalau pas. Kadang, ngodein informasi secara ganda, verbal sama visual itu bisa bantu. Misalnya pas pelajarin konsep baru, coba jelasin pakai kata-kata sendiri, itu verbal, terus bikin diagram atau peta pikiran, itu visual. Ini ngelibatin kedua sistem budak tadi dan bisa nguatin ingatan. Wah, ini benar-benar ngubah cara kita mikir soal ingatan ya. Ternyata ini bukan cuma soal seberapa bagus penyimpanan kita, tapi lebih ke seberapa efektif kita ngelola ruang kerja mental kita yang aktif, terbatas, dan sensitif ini. Jadi intinya nih ya, memori kerja itu panggung mental tempat kita interaksi sama informasi secara sadar. Dia punya kapasitas terbatas, tapi bisa diakalin kakek cangking, punya jalur kepisah buat suara kata phonological loop, sama gambar ruang visual spatial sketchpad, dan semuanya diatur sama si manajer sentral eksekutif di korteks prefrontal. Dan yang penting diingat, multitasking berat sama stres itu penghambat utamanya. Bener gitu ya? Tepat sekali. Udah nangkep banget intinya. Jadi lain kali ini kalau kita ngerasa kewalahan, coba ingat terlalu banyak hal, mungkin itu sinyal dari sistem memori kerja kita kalau dia udah nyampe batasnya. Daripada maksa diri, mungkin lebih baik berhenti bentar, nulis beberapa hal, mecah tugas jadi langkah kecil, atau ya sekedar nutup tab browser yang nggak perlu dan fokus. Ini bukan soal punya memori jelek, tapi soal gunain alat kognitif kita dengan lebih bijak aja, sesuai sama desainnya. Persis. Dan mungkin ada satu pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang dan renungin lebih lanjut, yang mungkin lebih dari sekedar ingat daftar belanjaan. Bab ini kan fokus ke mekanisme memori kerja ya, tapi coba deh pikirin soal si sentral eksekutif itu lagi. Fungsinya kan nggak cuma ngatur memori, tapi juga inti dari penalaran, pemecahan masalah, pengendalian diri, sama perencanaan fungsi eksekutif tingkat tinggi itu. Iya, benar juga. Gimana kalau fokus kita itu bukan cuma soal berapa banyak yang bisa kita simpen di memori kerja, tapi soal gimana kita bisa ngelatih kualitas fungsi si sentral eksekutif itu sendiri. Gimana kalau kita bisa ningkatin fleksibilitasnya buat ganti tugas secara efisien, atau kekuatannya buat nahan gangguan, atau kemampuannya buat ngerencanain dan nalar secara strategis. Dampaknya mungkin jauh ngelampaui sekedar memori ya, bisa nyentuh inti dari kemampuan kita buat mikir jernih dan bertindak secara bertujuan di dunia yang kompleks ini. Wah, itu pertanyaan yang dalam banget dan ngebuka perspektif baru. Jadi ngelatih CEO di kepala kita bukan cuma kapasitas meja kerjanya ya, benar-benar bahan pemikiran yang menarik banget. Terima kasih banyak ya sudah nemenin kami dalam penjelajahan mendalam soal seluk-beluk memori kerja berdasarkan bab 3 ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.